Dan yang ngebuat Rani shock, ini yang nggak pernah si Rani lupakan seumur hidupnya, Wak. Pada saat pintunya tuh terbuka, disitulah Rani merasakan hal yang tidak pernah dia alami sebelumnya dan nggak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak part 234 yang memang sempat ketunda penayangannya, Wak. Gara-gara soal perizinan yang baru dikasih tahu setelah video itu siap diproduksi. Ya, jadi gagal yang kemarin naik. Udah aku syuting dapat segala macam. Ya udahlah kita naikin aja yang udah selesai syuting dulu, makanya 236 dulu yang naik kemarin kan. Yang 234 baru aku syuting lagi. Ya, enggak apa-apa loh. Ini kalau aku boleh pesan, kalau aku boleh request nih buat kalian yang pengen berbagi kisah horor, tolong minta tolong soal perizinan itu dikelirkan dulu, Wak, sebelum mengirimkan kisahnya ke kita ya kan. Kalau misalnya kalian notice nih, dari dulu pertama kali ada KHW, Wak, itu udah aku tulis di description box. Mengirimkan kisah ke email kita itu sudah berarti siap kalau seandainya kisahnya ditayangkan kapan aja gitu. Dan itu pun kalau misalnya kisahnya udah kita pilih nih, kita bakal nanya lagi sampai 3 kali kita verifikasi udah betul, udah oke ya kita tayangin ya. Itu 3 kali, Wak, kita tanya tuh. Jadi mohon, Wak, tolong gitu. Aku juga punya tim, aku nggak kerja sendiri ya kan. Awak juga udah pontang-panting juga ngedit lagi kisahnya, syuting lagi ya. Syuting kayak gini ini bukan 1-2 jam, Wak, bisa 3 jam. Ngeditnya lagi ya kan, nyari materinya lagi ya. Jadi itu tuh butuh waktu dan tenaga. Dan apabila kita tahu itu tidak boleh ditayangkan, kayak mana lah tuh jadi awak ya. Tapi nggak apa-apa, semoga ini nggak terjadi lagi ya. Tolong minta tolong kebijaksanaan kalian buat yang ngirimin kisah nih, oke? Nah oke, Wak, jadi nih di KHW part 234 ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang berkaitan dengan kehamilan, Wak, khususnya tentang janin. Teror yang dialami sama Wawa aku ini terjadi ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia secara misterius. Dan setelah punya usut nih, teror yang menimpa Wawa itu ada hubungannya dengan kesalahan besar yang pernah dilakukan sama sahabatnya tadi semasa dia itu masih hidup gitu loh. Nah karena kesalahan itulah sahabatnya itu jadi kayak nggak tenang, Wak, dan kayak meminta bantuan gitu supaya dia bisa dipulangkan tanda kutip ya, ke alam dimana seharusnya dia berada. Nah penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan 1 konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan diceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rani dari Bandung. Halo Rani. Nah jadi pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2007 lalu pada saat si Rani ini masih bersekolah kelas 2 SMA, Wak. Sekarang Rani udah berusia 33 tahun dan juga sudah berumah tangga. Dan by the way nih, mohon maaf karena memang kisah ini cukup sensitif, Wak, menurut kami. Atas permintaan Rani juga semua tokoh di sini udah aku samarkan ya namanya ya. Jadi sedikit informasi tentang Rani, Wak. Jadi Rani ini adalah anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama Pak Asep dan juga Bu Ratna. Sejak dia berusia 7 tahun, Wak, Rani ini sudah berteman baik dengan salah satu anak tetangganya namanya Tami. Tami ini juga sama, Wak, kayak Rani. Dia juga anak tunggal dan usianya sebaya juga sama Rani. Cuman si Tami ini lebih tua 3 bulan lah gitu. Nah karena memang sama-sama terlahir sebagai anak semata wayang, tetanggaan pula ya kan, Rani sama Tami ini pun langsung cepat, Wak, akrab dan selalu menghabiskan waktu mereka untuk bermain bersama dari kecil, dari umur kami 7 tahun ya dia. Dan gak cuma bermain aja, Wak, mereka ini juga bersekolah di tempat yang sama sejak mereka dari SD,
SD, SMP, sampai ke SMA. Nah karena seringnya bersama ini, wah hubungan mereka tuh bukan cuma sekedar teman aja, melainkan tuh sudah seperti saudara kandung sendiri gitu loh. Bahkan nih Wak ya, Bu Ratna, ibunya Rani tuh sampai-sampai menganggap si Tami ini juga yang macam anak dia sendiri gitu. Sayang kali mama aku sama si Tami ini Nadia. Dia sering mengizinkan Tami buat nginap di rumahnya dan juga tidur berdua di kamarnya si Rani. Pokoknya dekat kali Wak mereka ini. Nah awalnya kehidupan Tami sama Rani berjalan normal seperti remaja pada umumnya. Sampailah pada suatu hari Wak, ada sebuah masalah yang menimpa keluarganya Tami dan juga berpengaruh sangat fatal pada kondisi mentalnya si Tami. Jadi nih ketika Tami berusia 16 tahun, ibunya yang namanya Bu Dedeh ini memergoki suaminya berselingkuh Wak sama wanita lain. Nah nggak terima sama pengkhianatan itu, Bu Dedeh ini pun akhirnya menggugat cerai lah suaminya karena dia juga ingin mengakhiri pernikahannya. Setelah resmi bercerai, Bu Dedeh ini pun lalu memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong demi bisa menafkahi anak semata wayangnya itu, yaitu si Tami. Hak asuh anak jatuhnya ke ibunya Wak, jadi dia harus bekerja juga lah ini kan. Nah waktu itu Tami tetap tinggal di Bandung, mamanya aja yang pergi ke Hong Kong karena kan si Tami juga udah dianggap cukup besar lah karena kelas 2 SMA waktu itu, karena dia bisa lah dia ngurus dirinya sendiri gitu kan. Akhirnya juga sebelum berangkat ke Hong Kong nih, Bu Dedeh itu sempat berpesan sama Bu Ratna, mamanya Wawa ini. Dia bilang, Bu Ratna, saya nitip Tami ya, minta tolong awasin dia selama saya kerja di Hong Kong. Kalau misalnya ada apa-apa tolong kabari saya ya Bu ya, kata Bu Dedeh. Oh iya Bu, pasti udah, kamu tenang aja, saya bakal jaga Tami dengan baik. Pokoknya Bu Dedeh jangan khawatir lah gitu, kata Bu Ratna. Udah lah, kira berpamitan lah mereka berpisah. Setelah berpamitan, Bu Dedeh pun segera langsung bergegas pergi ke Hong Kong. Tami tinggal lah itu di rumah sendirian. Nah di sisi lain Wak, setelah ditinggal sama ibunya itu merantau, Tami tuh selalu terlihat murung gegara dia sedih. Nah melihat sahabatnya tuh murung, Rani pun berusaha keras lah itu untuk menghibur si Tami ini supaya dia nggak sedih lagi gitu kan. Dia baru aja cerai mama bapaknya, terus mamanya juga langsung pergi nih buat hidupin dia, tuh ya sedih lah si Tami ini Wak. Dan nggak cuma Rani aja Wak, Bu Ratna ini juga selalu mendukung Tami supaya dia kembali bisa kayak dulu lagi gitu. Pun kalau misalnya apa-apa ya cerita aja lah sama kami gitu, jangan kau pendam sendiri gitu kan. Tapi sayangnya upaya itu belum bisa menghilangkan kesedihan di hatinya Tami sepenuhnya Wak. Dan parahnya lagi, semakin hari sikapnya Tami ini mulai bersikap berbeda dari biasanya. Dimana akhir-akhir itu Tami itu jadi sering jaga jarak gitu loh Wak sama Rani sama Bu Ratna juga. Seolah-olah dia ini sedang ingin menghindar sama kami, kata si Ratna kata Rani. Nah menyadari ada yang tidak biasa dengan Tami, pada suatu hari Rani nanya lah kan, Tami, kenapa kamu kok akhir-akhir ini jarang nginap di rumah aku, jarang main juga ke rumah aku, apa aku ada salah sama kamu, kata si Rani kan. Terus Tami jawab, enggak kok, enggak apa-apa kok, aku cuma lagi pengen sendiri aja Rani, katanya. Oh ya udahlah kalau gitu, nanti kalau misalnya kamu butuh sesuatu kabarin aku, jangan sendirian kamu, aku selalu ada kok buat kamu, kata si Rani kayak gitu. Iya makasih, kata si Tami kayak gitu kan. Nah terus karena Tami ini ingin berjarak, Rani pun juga ikut memberi jarak juga lah pada pertemanan mereka, sampai Tami ini bisa ngerasa agak baikan lagi. Jadi si Rani kayak ngasih, ya udah aku mau sendiri dulu nggak apa-apa lah kayak gitu kan, sampai nanti ada waktu ditentukan kita main lagi ya gitu kan. Nah saat itu jadi mereka jadi jarang tegur sapa dan mulai menjalani hidup mereka secara sendiri-sendiri nih. Jadi udah nggak bareng-bareng kayak dulu lagi. Tami dengan kesibukannya, Rani pun akhirnya dengan kesibukannya juga. Hari pun berlalu hingga tanpa terasa mereka sudah tidak saling menyapa selama beberapa minggu. Itu paling lama kami nggak saling tegur sapa kan. Nah di titik ini entah kenapa Rani itu ngerasa bahwa Tami ini jadi semakin menjauh dari dia. Udahlah kemarin jauh, ini makin jauh lagi, bukan makin dekat. Dan selain itu ada yang janggal juga nih sama tingkah laku Tami. Dimana akhir-akhir itu dia tuh tiba-tiba jadi nggak masuk sekolah gitu loh. Nggak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Entah dia sakit atau dia ada urusan, nggak tahu lah Rani. Pokoknya udah mulai nggak masuk sekolah. Nah meski mereka ini sedang berjarak ya lama-lama Rani juga khawatir lah sama keadaan si Tami kan. Akhirnya pada suatu sore sepulang sekolah Rani berinisiatif untuk ngejenguk si Tami di rumahnya. Nah by the way nih ya, meskipun mereka bertetangga, rumahnya Rani sama Tami tuh nggak yang mepet rumah gitu loh. Lokasinya ya agak berjarak beberapa rumah lah. Gila si Rani ke tempatnya si Tami itu kan. Nah sesampainya di rumah Tami Rani nengok pintu rumah Tami terkunci rapat. Rani panggil-panggil lah kan, Tami. Nggak keluar si Tami. Nggak berhenti di sana, Rani pun berusaha nelpon Tami. Nomornya juga nggak aktif. Panik lah si Rani. Ini nih Tami kemana nih? Kok tumben dia nggak ada kabar nih? Di rumah pun dia nggak ada. Nah setelah dicari-cari kemana-mana nggak ada, Rani pun terpaksa pulanglah ke rumahnya dengan perasaan khawatir. Mana lah ini kawan aku kan. Sehari 2 hari setelah dicari sama si Rani Tami ini belum juga menampakkan batang hidungnya. Dan selain itu tidak ada juga satu orang pun yang tahu kemana si Tami ini berada. Ditanya sama warga, nampak Tami nggak? Enggak, kami nggak nampak, udah lama beberapa hari nggak nengok si Tami, kata warga juga kayak gitu. Akhirnya selang beberapa hari kemudian setelah dia menunggu berhari-hari itu, Rani pun ketemulah sama Tami. Tapi situasinya nggak biasa.
Jadi ceritanya pada hari Sabtu malam nih, malam minggu, Rani nggak sengaja lewat di depan rumahnya Tami. Ya. Nah dari luar Wak Rani nengok semua lampu di rumahnya Tami itu full menyala. Seolah-olah menandakan bahwa ada orang nih di dalam. Sebelum-sebelumnya mati. Ini apa jangan-jangan si Tami udah pulang ya? Cobalah aku cek dulu, kata si Rani kan. Dah lah tuh Rani waktu ngetok pintu nggak ada jawaban. Waktu dibuka ternyata nggak dikunci. Nah waktu pintu kita buka Wak, disitulah Rani nih nengok. Tami nih lagi melakukan hal yang tidak pantas lah pokoknya sama laki-laki asing. Gak tahu sini laki-laki ini siapa nggak tahu. Astagfirullahaladzim, kata si Rani. Nengok orang tuh lagi kayak gitu. Ngapain kalian? Kata si Tami, kata si Rani kan. Nah denger teriakan Rani, Tami kaget kan langsung. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Dengar teriakannya Rani, Tami jadi nggak kalah kaget lah kan. Dia pun langsung lawak menghentikan aktivitasnya itu kan. Gak lama dari situ Tami pun bergegas langsung ngampirin si Rani. Rani kok tumben kamu kesini ngapain nih? Aku lagi sibuk, udah kamu pulang aja lah dulu, nanti aku nyusul ke rumah kamu ya. Kata si Tami kayak gitu, panik Tami juga. Kok ngapain? Udah aku pulang aja lah dulu, nanti aku ke rumah kau. Kata si Tami lagi. Oh nggak usah macam-macam gue ya. Iya pulang aja lah aku dulu. Ada yang mau ngomongin sama kau Tami, kata Rani lagi kayak gitu kan. Iya udahlah aku balik dulu. Dan Rani pun akhirnya balik lagi. Jadi dia nampak si Tami lagi kayak gitu sama laki-laki yang nggak tahu itu tuh siapa. Dan setelah ditunggu di rumah, akhirnya betulan Tami datang nih ke rumahnya si Rani. Dan sebelum aku buka suara, Tami tuh langsung menceritakan apa saja yang terjadi sama dia beberapa hari belakangan. Langsung buka suara si Tami. Nah disitulah Tami mengaku bahwa selama ini dia tuh nggak masuk sekolah gara-gara dia sengaja bolos demi bermain sama circle pertemanan yang baru. Nah circle pertemanan barunya ini merupakan remaja-remaja yang kesepian juga setelah kedua orang tua mereka ini bercerai. Dia ketemu nih ada macamnya circle yang keluarganya cerai semua lah Dan selain itu Tami juga bilang kalau laki-laki yang ditemui Rani tadi itulah pacar aku katanya kayak gitu. Nah denger penjelasannya si Tami, Rani bilang, aku gak ngelarang kau berteman sama siapa aja Tami, tapi hati-hatilah dalam bergaul. Toh berapa kali juga aku bilang kau tuh gak sendirian, aku ada, mamaku juga ada, kami berdua tuh bersedia loh dengerin curhatanmu. Tami jawab lagi, udah kamu gak usah khawatir, aku gak apa-apa kok, teman-temanku tuh orangnya baik-baik, maksudnya circle dia yang baru nih. Ya tapi kau harus ingat kami tuh tetap ada sama kau cerita-cerita sama kami juga lah. Nginap ke rumah aku, cerita kok semuanya. Iyalah nantilah kapan-kapan, gak sih? Tami lagi kayak gitu. Nah setelah mengobrol banyak hal, Tami pun segera berpamitan pulang dan berjanji akan kembali bersekolah mulai besok. Kok sekolah besok? Oh ya kata si Tami gitu. Tapi keesokan harinya Tami mengingkari janjinya. Dia gak masuk sekolah dia tanpa alasan yang jelas juga. Alpa aja bolos lagi, gak tahu juga dia kemana nih. Dan kali itu dia gak bolos 1-2 hari Tami membolos sekolah selama berminggu-minggu. Sampai kemudian pada suatu hari Tami ini datang lagi ke rumahnya Rani dengan membawa sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Di situ Tami mengaku bahwa dia sedang berbadan 2 atau hamil. Tapi pacarnya nggak mau tanggung jawab. Dengar itu shock lah aku Nadia. Astagfirullahalazim Tami. Kok bisa aku jadi kayak gini nih Kok nggak kasihan sama ibumu Dia tuh rela lo kerja di luar negeri demi nafkahin kau. Kau di sini malah kayak gitu pula. Di situ Tami pun udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nadia udah nangis kan, macam mana nih aku kayak gimana nih. Udah aku tenang dulu kata si kata Rani berusaha untuk menenangkan. Dan setelah tenang dia pun memutuskan untuk mengakui hal ini kepada ibunya bahwa Bu saya sudah hamil di luar nikah. Nah mendengar kabar itu Bu Dedeh ibunya langsung lemas juga saking kecewanya dia sama perilaku Tami. Tapi meskipun begitu Bu Dedeh ini nggak menghakimi anak perempuannya itu dan beliau malah meminta Tami ini untuk udah kau lanjutkan aja kehamilannya. Apa yang sudah terjadi ya udahlah biarkan aja terjadi, tapi jangan sampai kamu berbuat salah untuk kedua kalinya. Jangan kau gugurkan anak itu, kata Bu Dedeh kayak gitu Nah setelah ibunya ini tahu kondisi yang sebenarnya, Tami pun jadi agak ngerasa lega lah gitu dan dia sudah mulai berdamai dengan keadaannya Tapi meskipun sudah tertimpa ujian sebesar itu, kebiasaan buruk Tami itu dia seolah tidak bisa dihentikan. Dimana dalam kondisi yang masih hamil muda itu, Tami ini masih sering juga keluyuran ke rumah. Pun dia juga perginya berhari-hari nggak ngasih tahu si Rani juga. Pokoknya udah tiba-tiba pergi ke rumah hilang aja, dia nggak ada di rumah aja gitu loh. Lagi hamil nih. Nah dah itu kan. Singkat cerita hari pun berlalu dan tanpa terasa usia kandungan Tami ini sudah memasuki umur 7 bulan Pada suatu sore Tami menemui si Rani sambil berpamitan dan dia mengatakan kalau dia ini mau pindah rumah Nadia untuk tinggal bersama tantenya. Adalah di kota dekat di Jawa Barat juga lah pokoknya. Kata Tami dia tuh sengaja pindah gara-gara supaya ada yang ngurusin dia sama juga ngurusin bayinya nanti ketika sudah lahir. Nah denger itu sebenarnya aku sedih kali Nadia, tapi ya udah. Di sisi lain juga aku ngerasa ini adalah jalan terbaik yang harus ditempuh sama Tami untuk saat itu ya kan, dia lagi hamil. Dia mungkin udah gak nyaman sama keluarga aku mungkin ya kata gitu tuh. Ya udah dia pergilah ke tantenya, memang keluarga sendiri itu juga mungkin pesan dari Bu Dedeh. Tapi siapa sangka ternyata itu menjadi momen pertemuan terakhir di antara Tami dan Rani, karena memang tidak lama dari situ ada sebuah kabar mengejutkan yang menimpa Tami. Nah itulah dari tadi kisahnya tentang kerasnya kehidupan Tami ini kan. Ini masuk nih ke horor ya.
Nah jadi Wak, 2 minggu setelah Tami itu berpamitan sama si Rani nerima telepon dari tantenya Tami ini yang dia pergi tinggal ke tempat tantenya ini loh. Dan tantenya mengatakan bahwa Tami beserta bayinya baru saja meninggal dunia. Apa nggak langsung shock aku tuh, nah Tami meninggal sama anak juga. Hari itu juga Rani sama mama sama keluarga kami juga bahkan tuh bergegas langsung pergi ke rumah tantenya Tami untuk bertakziah. Nah sesampainya di sana Rani ikut juga mengantarkan jenazah sahabatnya itu ke peristirahatan terakhirnya Wak. Dan setelah Tami dimakamkan, Rani pun nanyalah tentunya sama tantenya, Rani kenapa tante, dia sakit apa? Bukannya dia sehat-sehat aja? Tantenya jawab, itulah dia Rani. Tante juga heran, Tami ini sakitnya aneh, tiba-tiba katanya. Hah? Ada kayak gimana nih maksud tante? Nah dari situlah Wak, tantenya ini akhirnya cerita bahwa ternyata Tami itu baru sampai di rumahnya sekitar 2 hari lalu. Padahal pamit sama Rani udah 2 minggu yang lalu kan. Dia baru nyampe 2 hari kemarin nih ha. Pun waktu dia nyampe di rumah tante, Tami itu udah dalam kondisi kesian Wak, badannya lusuh, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya mohon maaf bau amis Wak. Waktu itu tantenya sempat ngajak Tami buat diperiksa ke dokter, tapi Taminya nolak, nggak usah tante kata gitu. Nah barulah nggak lama dari situ si tante ini dibuat kaget karena tiba di 2 hari setelah kejadian si Tami itu datang, Tami langsung meninggal dunia di atas kasurnya. Entah kapan dia meninggalnya Wak, pokoknya si tante ini datang-datang nengok Tami itu udah nggak bergerak, meninggal 2 hari setelah dia datang. Apa nggak aneh tuh ha? Tante nggak tahu loh, memang nggak sempat dibawa ke rumah sakit, orang dia nggak mau, tante pikirnya udah sakit biasa aja. Nah, meski merasa janggal di sini Wak, tantenya tetap menganggap bahwa ya sudah kematiannya Tami ini kemungkinan ya gara-gara dia sakit itu. Ini nggak ada yang mikir macam-macam nih Wak. Tapi di sisi lain disinilah Rani ngerasa aneh. Tami kan udah ninggalin Bandung sejak apa? 2 minggu yang lalu kan. Terus dari 2 minggu sampai dia datang ke tempat tantenya ini kan ada jarak kurang lebih hampir 12 hari nih. Dia kemana nih selama ini nih? Pertanyaan itulah yang terus berkecamuk di kepalaku Nadia katanya. Dan sayangnya saat itu Rani nggak kunjung menemukan jawaban yang gara-gara Rani pun bingung. Aku harus tanya sama siapa? Aku nggak kenal sama circle barunya Tami. Aku nggak kenal siapa orang lagi dekat sama dia. Orang Taminya juga udah nggak cerita sama aku berbulan-bulan ya kan. Jadi waktu itu posisinya bingung nih, kenapa nih Tami, aku harus cari tahu kemana nih. Tapi ya udahlah, singkat cerita setelah bertakziah di rumahnya tantenya si Tami ini Wak, Rani dan juga keluarganya berpamitan lah untuk pulang ke rumahnya yang ada di Bandung. Dan sesampainya di Bandung ini, disinilah Wak Rani mulai diganggu. Nah jadi Wak, beberapa hari setelah Tami itu meninggal dunia, Rani ini mulai merasa ada yang gak beres di dalam rumahnya Wak. Setiap malam tiba dia ini sering mendengar samar-samar suara wanita lagi nangis. Dan gak cuma itu aja, ketika Rani ini sedang tidur, Rani sering merasa ada sebuah tangan yang ngelus-ngelus rambutnya, ya kan? Awalnya Rani gak begitu mempedulikan gangguan-gangguan itu Wak. Dia pikir oh ya udah aku salah dengar, oh ya aku cuma lagi gak sadar aja kali gitu. Tapi semakin dibiarkan, gangguan-gangguan tuh makin menjadi-jadi. Puncaknya tuh pada suatu hari ada 5 orang teman sekolahnya Rani lagi main ke rumahnya si Rani. Di sana mereka ngobrol-ngobrol lah seperti biasa tanpa ada keanehan apapun Wak. Tapi ketika mereka membahas tentang Tami, entah kenapa hawa di rumah aku tuh Nadia tiba-tiba berubah nggak enak. Ini kan kawan-kawannya juga kawan-kawan Tami dulu kan, ngomongin Tami langsung nggak enak nih suasananya. Tapi meskipun begitu mereka nggak begitu peduli Wak, dan masih lanjut lagi nih bahas tentang Tami semasa dia masih hidup dulu. Lalu di tengah obrolan itu salah satu temannya Rani bilang, Desi namanya kan, dia bilang gini, udahlah kamu gak usah sedih terus Rani, gak usah mikirin si Tami terus, toh teman kamu juga gak cuma Tami aja kan, ada kami kok yang bakal selalu nemenin kamu juga, kata Desi kayak gitu. Nah setelah Desi ngomong kayak gitu Wak, tiba-tiba datang angin berembus kencang kali zurr gitu sampai terbuka pintu rumah aku Nat. Dan yang ngebuat Rani shock, ini yang gak pernah si Rani lupakan seumur hidupnya Wak, pada saat pintunya tuh terbuka, disitulah Rani merasakan hal yang tidak pernah dia alami sebelumnya dan gak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Jadi pada saat pintu terbuka kan, kena angin pintu terbuka, samar-samar Rani tuh kayak apa ya, macam dapat penglihatan gitu loh Wak, dimana dia melihat Tami sedang diseret, aduh merinding, diseret oleh 2 sosok makhluk bertubuh besar, hitam, berkulit kasar, dan setengah tubuh mereka tuh macam melayang Nadia. Itu yang ku tengok. Di penglihatan itu Rani melihat tatapan sedih Tami seolah dia sedang meminta pertolongan. Nah melihat pemandangan semengerikan itu Wak, seluruh tubuh Rani ini juga kaku. Dia mau teriak tapi suaranya gak bisa keluar. Tuh dia nengok tuh, kayak gitu Wak. Dengan gemetar Rani pun berusaha membaca doa-doa dalam hatinya, dan gak lama kemudian pingsan Rani. Rani pingsan waktu itu kurang lebih 2 jam ya kan. Dan ketika dia bangun dia sudah dikelilingi sama keluarga dan juga kawan-kawannya tadi. Nengok Rani udah sadar, mereka nanya, kamu kenapa Rani, kenapa kok kamu tiba-tiba pingsan? Kawan-kawannya kan gak tahu nih. Dan disitulah Wak Rani pun akhirnya menceritakan penglihatan yang dia tengok
waktu pintu terbuka tuh. Dengar itu Bu Ratna, Mama Rani berusaha langsung menenangkan Rani dan juga berkata bahwa kemungkinan apa yang dilihat Rani itu ya udah itu cuma halusinasi aja. Sebenarnya di situ aku juga pengen ngebantah kali Nadia, tapi gegara aku sendiri pun nggak yakin dengan apa yang kulihat tadi. Orang nggak pernah kayak gitu sebelumnya kan. Atau mungkin gegara aku juga kepikiran sama Tami. Rani pun ya cuma bisa mengiyakan aja. Oh iya ya, mungkin aku lagi halusinasi, gegara aku sering kepikiran Tami nih. Tapi anehnya Wak, setelah kejadian itu tuh situasi di rumah aku Nadia makin hari makin mencekam. Dan puncaknya pada suatu hari ada sebuah kejadian mistis yang menjadi jawaban atas semua pertanyaan Rani tentang kematian Tami selama ini. Terungkap nih akhirnya ya. Nah jadi Wak, pada suatu hari ada salah satu saudaranya Rani yang bernama Bi Susi lagi bertamu ke rumahnya si Rani. Jadi ini tantenya si Rani lah kan. Nah awalnya nggak ada yang aneh Wak, waktu tante tuh datang. Sampai ketika habis maghrib, Bi Susi ini tiba-tiba nangis. Sedih kali suaranya dia. Sambil macam ditundukkannya kepala kayak gitu. Nah denger itu heran lah keluargaku, kenapa Bi, kenapa kamu tiba-tiba nangis, kamu kenapa gitu. Nah mendengar itu Bi Susi ini menjawab dengan suara pelan Wak, aku bukan Susi, aku Tami, tolong Tami belum meninggal, kok kayak gitu. Di situ aku sama keluargaku tahu Bi Susi ini lagi kesurupan arwahnya Tami. Bi Susi ini nggak kenal loh sama Tami. Kok bisa dia ngomong aku Tami gitu? Dengan gemetar Rani pun berusaha mendekat ke arahnya Bi Susi sambil bilang, Tami, astagfirullah Tami, ini betulan kamu Tami. Kenapa kamu bisa kayak gini? Kenapa kamu ganggu bibiku? Mendengar itu, sosok Tami yang merasuki Bi Susi ini tidak merespon apa-apa. Dia malah bilang, Tami pengen pulang, Tami pengen pulang. Katanya kayak gitu. Gitu terus berkali-kali, Tami pengen pulang. Dan selang beberapa saat kemudian Bi Susi ini pun jatuh pingsan. Nah khawatir terjadi apa-apa sama Bi Susi, ayahnya Tami ini berinisiatif untuk memanggil salah satu orang pintar yang ada di kampung mereka. Wak, kita sebut aja lah namanya Mbah Nanang ya. Panggillah Mbah Nanang. Sesampainya di rumah Rani, Wak, Mbah Nanang ini meminta Rani untuk mengambil bawang putih sama juga bawang merah. Udah dibawa, langsung digosokin tuh ke jempol kakinya Bi Susi. Nah di saat Rani lagi gosok-gosokin bawang ini, Mbah Nanang ini memegang ubun-ubun si Bi Susi ini sambil membaca doa. Gak lama setelah itu, Bi Susi yang tadinya pingsan akhirnya kembali siuman Wak, dan udah gak kesurupan lagi nih, udah balik ke normal dia. Tapi meskipun Bi Susi ini sudah pulih, Rani sama keluarga pasti masih penasaran dengan apa yang terjadi sama Tami nih. Di situ Bu Ratna yang nanya ke Mbah ini kira-kira Tami ini kenapa? Tadi dia bilang dia minta diantarin pulang, maksudnya gimana nih Mbah? Kata Bu Ratna kan. Dengar pertanyaan tadi Wak, dari penglihatan Mbah Nanang ini, akhirnya Mbah Nanang bercerita bahwa sebenarnya Tami itu sudah berkali-kali berusaha untuk menggugurkan kandungannya Wak, sejak pertama kali dia ketahuan hamil. Katanya dia sering minum alkohol, obat-obatan terlarang, bahkan juga melakukan olahraga berat supaya janinnya itu bisa digugurkan. Tapi meskipun segala upaya sudah dicoba, anak yang dikandung sama Tami ini tetap kuat Wak, dan dia tidak bisa digugurkan gitu. Nah, tapi di situ Tami itu udah mulai frustasi Wak, aku benci sama anak ini, aku kesal gara-gara bapaknya nggak mau tanggung jawab. Walaupun dia sudah dapat dukungan sama mamanya Wak ya, tapi dia itu tetap nggak mau sama anak ini. Nah ketika Tami sedang frustasi dengan kehamilannya itu, di saat yang sama salah satu teman Tami yang dari circle barunya itu ngajak dia pergi ke dukun langganan yang buat apa? Buat menggugurkan kandungan. Dukun langganan loh. Berarti kan sebelum dia pernah kesana kan? Ini kawan di circle barunya nih. Jadi kayak ya udahlah, pucuk dicinta ulam tiba, karena memang dia ini sudah berambisi untuk menghilangkan nyawa bayinya. Ya udah, Tami pun mengiyakan ajakan itu Wak. Setelah setuju, Tami sama kawannya, kita sebut aja namanya Irma tadi itu, dia pergilah ke rumah dukun yang dimaksud. Dan sesampai di sana, Tami ini ternyata tidak ditawari untuk gugurin kandungannya Wak, tapi dia itu malah ditawari untuk menjual janin yang dikandungnya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Karena waktu itu Tami lagi gelap mata, dia kekengin hilangin nyawa bayinya Wak. Ya udah, dia pun setuju aja. Dan setelah Tami itu setuju, ya udah, dukun itu pun segera langsung melakukan ritual pengambilan janin dengan cara goib. Tapi ketika ritual itu sedang dijalankan, ada salah satu peraturan yang dilanggar sama Tami rupanya Wak. Entah apalah pokok detail peraturannya itu, tapi yang jelas sebagai konsekuensinya nyawa Tami ini juga ikut dijadikan tumbal juga, sebagaimana nyawa bayi yang ada dalam kandungannya. Entah apa kesalahannya nggak tahu nih. Jadi tumbalnya di sini tuh bukan cuma si bayi, si Taminya juga kena. Dan plot twistnya lagi Wak, alasan kenapa si Tami itu nggak nyampe di rumah tantenya tadi itu gara-gara dia lagi di rumah dukun itu untuk melakukan ritual terlarang tulah. Jadi selama 12 hari itu dia ke tempat dukun itu. Nah setelah ritualnya gagal kan ini kan, barulah Tami itu pulang ke rumah tantenya dengan keadaan kayak gitulah. Dia pucat, mukanya lusuh, bau amis deh kayak gitu kan, gara-gara gagal ritual tuh. 2 hari di sana dah langsung nggak bisa terselamatkan dia. Nah kayak gitu. Tapi ini kata Mbah Nanang Wak, dari penglihatan yang Mbah Nanang itu. Nah udah denger kayak gitu kan, Bu Ratna langsung bilang, terus gimana nih Mbah, apa yang bisa kami lakukan supaya arwah Tami ini tenang di alam sana? Kalian tahu Mbah Nanang ngomong apa? Dia bilang gini,
sayang kita nggak bisa bantu apa-apa. Karena memang sejak awal Tami ini sudah berniat melakukan perjanjian dengan iblis. Itulah niat buruknya, itulah yang membuat arwah Tami terbelenggu dan dia jadi nggak tenang. Itu kata Mbak Nanang, Wak. Tapi meskipun begitu, Mbak Nanang tetap menyarankan Rani dan juga Bu Ratna untuk terus mengirimkan doa kepada Tami, Wak. Karena siapa tahu dengan kekuatan doa Tami itu bisa terbebas dari cengkraman iblis yang membelenggunya. Tapi itu tadi keterangan dari penglihatan yang Mbah Nanang, Wak, ya. Ini bukan fakta yang tadi aku bilang ya. Cuman kalau misalnya dilihat dari timeline-nya, kata Rani kayak ngerasa kok ada kaitannya ya Nadia. Karena Tami sempat hilang nih 12 hari. Terus balik-balik kondisinya kayak gitu. Terus 2 hari kemudian dia meninggal. Udah meninggal dia gentayangan. Nah dari situlah Rani tuh menilai sepertinya ada sih. Atau sepertinya apa yang terjadi dengan Tami ini ada kaitannya dengan apa yang dilihat sama si Mbah itu. Dengan perjanjian iblis itu. Tapi juga wallahu alam bisawab, Wak, ya. Semua kembali ke kepercayaan kalian masing-masing dan gimana juga menurut kalian apa yang terjadi sama Tami sebenarnya. Oke, Wak, jadi itu tadi rentetan kejadian horor yang dialami sama Rani. Selain horor, tentunya kisahnya itu betul-betul sedih kali kan, Wak. Aku tuh malah gak kebayang gimana sedihnya Bu Dedeh tuh loh. Dia udah rela nih ngerantau ke luar negeri lah kan. Rela mencari nafkah demi masa depan anaknya. Malah anaknya jadi terjerumus dalam pergaulan bebas kayak gitu. Nggak bebas lagi, Wak, hitam bahkan ya kan. Seandainya saja Tami ini nggak kenal sama circle barunya tuh yang mungkin circle nakal lah ini kan. Semenjak sama circle itu dia jadi nggak sekolah. Dia jadi sering mabuk-mabukan, dia ngerokok juga. Udah hamil disuruh gugurkan pula di dukun langganannya. Berarti kan circle itu tuh nggak sehat kan. Kalau dia nggak masuk ke circle itu, Wak, kalau dia udah ketemu sama teman-teman yang baik, mungkin Tami juga masih hidup sampai sekarang ya kan. Tapi terlepas dari kesalahannya, Wak, kita doakan saja semoga almarhumah Tami dimaafkan segala kesalahannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga kisah ini tentunya juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati dalam bergaul dan juga memilih teman, Wak, ya. Kuatkan iman. Karena kalau nggak kuat iman, ya Allah, kita bakal mudah terjerumus ke lembah hitam tua seperti apa yang dialami sama si Tami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita semua dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Wak, jadi Rani terima kasih ceritanya. Buat kalian juga pengen berbagi kisah horor, boleh langsung kirim aja ke kisahhororwawa@gmail.com, sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.